Selamat malam semuanya para kakak rohani dan adik rohani. Selamat datang di Komsel PH Teens Selasa 10 September. Kiranya pada kita main kuis dulu ya. Mungkin Kak Anselin, Kak Nirna, Kadian boleh menyemangati. Melihat tangan-tangan yang terangkat. Seperti biasa nanti akan ada kuis dalam bahasa Indonesia, ada juga dalam bahasa Inggris. 3, 2, 1, nomor 1. Bacaan kitab suci dari Markus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Ia berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Di dalam doa rosario peristiwa apakah yang ada bacaan firman Tuhan yang terkandung di atas? 3, 2, 1. Siapa ya, Kak? Silakan. Silakan raise hand. Siapa ya? Belum ada. Oh, kalau di tempat saya ada 2 orang yang ngangkat, Kak. Salah satunya aku yang lain William, Kak. Gimana tuh? Sorry. Nggak kelihatan ini. Boleh. Oh, ada William sama Natalia ya. Oke. Natalia boleh? Oke, jawaban saya D, Kak. Peristiwa terang. Peristiwa terang. Gimana, Kak Marlin jawabannya? 100. Benar. Benar ya. Benar ya, Kadian ya. Mirna. Oke. Ya. Selamat. Oke, selanjutnya ya, nomor 2. Di jam berapa saja kita orang Katolik mendoakan doa malaikat Tuhan? A. Jam 5 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. B. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 malam. C. Setengah 6 pagi, jam setengah 1 siang, jam setengah 7 malam. D. Jam setengah 5 pagi, jam 11.50 siang, jam 6 malam. Oke. 3, 2, 1. William, silakan. B. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 Sore. Jam 6 malam ya. Oke, good job William. Thank you. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Saat pukul 3 sore, biasanya orang Katolik mendoakan doa kerahiman ilahi yang berbunyi, "Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami." Santa siapa yang mempelopori doa ini? A. Santa Monica. B. Santa Teresa dari Calcutta. C. Santa Faustina. D. Santa Maria. 3, 2, 1. Siapa ya ini? Iya. Mars. C. Santa Faustina. Santa Faustina. Gimana Kak Marlin? 100. Oke, good job. Semangat yang lain. Silakan lanjut. Oke. Nomor 4. Ketika Paus Fransiskus bersiap datang menuju GBK untuk misa bersama warga Indonesia umat Katolik, tiba-tiba hujan turun deras. Apa yang dilakukan warga Indonesia umat Katolik sehingga hujan pun berhenti turun? A. Bersorak-sorai memuji Allah.
B. Berdoa 10 kali Salam Maria. C. Mengheningkan cipta. D. Tidak ada jawaban benar. 3, 2, 1. Siapa ya? Archie, silakan. Archie. Yang B, berdoa 10 kali Salam Maria. Berdoa 10 kali Salam Maria ya. Oke, good job Archie. Lanjut, Kak Marlin. 5. Ada berapa total peristiwa doa jalan salib untuk memperingati jelang Tuhan Yesus disalib? A. 15 peristiwa. B. 14 peristiwa. C. 13 peristiwa. D. 12 peristiwa. 3, 2, 1. Siapa ya, Kak? Monica, silakan. B. 14 peristiwa. Oke. 14 peristiwa. Good job, Monica. Lanjut, Kak Marlin. 6. Pertanyaannya. Oke. Apa bacaan firman Tuhan dalam peristiwa sedih doa Rosario yang keempat? A. Roh Kudus turun atas para rasul. B. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. C. Yesus dimahkotai duri. D. Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. 3, 2, 1. Siapa ya? Oke, Natalia. Jawabannya D, Kak. Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Oke, good job, Natalia. Lanjut, Kak Marlin. Nomor 7. Dengan perantaraan doa kepada Santo siapa kalau mengalami kesulitan belajar? A. Santo Yakobus. B. Santo Yohanes. C. Santo Thomas Aquinas. D. Santo Fransiskus Assisi. 3, 2, 1. Ya, Natalia. Jawabannya C, Kak. Santo Thomas Aquinas. Oke, good job. Lanjut, Kak Marlin. Pertanyaan yang ke-8. Lanjut ya. What kind of clothes did John the Baptist wear? A. Camel's hair. B. Sheepskin. C. Cotton cloth. D. Woven cloth. In 3, 2, 1. William, silakan. B. Sheepskin. B. Sheepskin. Masih belum benar ya jawabannya ya. Ya, silakan Mars. C. Cotton cloth. C. Cotton cloth. Masih salah. Kesempatan Natalia. A, Kak. Camel's hair. Camel's hair. Camel hair ya. Oke, good. Oke, thank you. Number Yuk, Kak Marlin, pertanyaan yang ke-9. What sin does Jesus say is unforgivable? A. Greed. B. Theft. C. Murder. D. Blasphemy. In 3, 2, 1. Pertanyaannya dibaca kembali ya. Oke, Mars. C. Murder. Apa? C. C. Murder. Murder. Belum benar jawabannya. Masih salah. Natalia. Jawabannya D, Kak. Blasphemy. Oke, good job. Thank you. Lanjut. Oke. Tanya Ya. baca kembali ya. Jadi nggak salah nanti. Lanjut. Every knee bow at A. The sight of God. B. God's awesomeness. C. The name of Jesus. D. God's voice. In 3, 2, 1. Ada siapa ini? William, silakan. C. The name of Jesus. Oke, good job William. Lanjut Kak Marlin. Oke.
Okay, number 11. What did Paul say to the people of Ephesus? A. Being kind. B. Lending donkeys. C. Forgiving others. D. A and C are correct answers. In 3, 2, 1. Ya, William, silakan. D. A and C are correct answers. Oke, good job, William. Lanjut, Kak Marlin, pertanyaan yang ke-12. The people scorned and ridiculed them when the king's couriers invited them to celebrate A. The Lent, B. The Easter, C. The Annunciation, and D. The Passover. In 3, 2, 1. Ya, William. C. The Annunciation. Mana Kak Marlin? Kurang tepat. Belum tepat ya. Kita kasih ke siapa yang bisa, silakan. Raise hand. Mungkin dibaca kembali pertanyaannya yang ada di layar. Orang-orang mencemooh ya ini. Mencemooh dan mencemooh terus mencaci maki lah. Mencaci maki. Clue-nya Clue-nya apa nih, Kak? ridiculed him ya harusnya. Ridiculed seorang pria. Aku yang salah, kayaknya yang salah buat soal. Oke, pantesan. Sorry, ridiculed him. Ridiculed sebelum seseorang ini disalibkan. Sebelum seseorang ini disalibkan. Jadi orang-orang mencemooh, mencaci maki karena menganggap dirinya tuh raja. Tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi gimana, Kak? Oke, ada yang masih bisa mau nebak? Oke, kalian? Apakah jawabannya D, Kak, the Passover? Iya. Oke. Betul. Betul ya. Sorry ya, Oke, di sini Natalia. him harusnya. Bukan him. Sorry. Thank you. Ada sedikit kebingungan ya buat adik ini ya. Oke, lanjut Kak Marlin, pertanyaan yang ke-13. Oke. Number 13. In the parable of dragnet, in Matthew 13, verse 47 until 50, the bad fish represents A. Satan, B. The devil, C. Jesus' baptism, D. The wheat. In 3, 2, 1. Mujizat. Dari bacaan Matius 13, pasal 13, ayat 47 sampai 50. Mungkin ada yang mau bantu? Ada yang mau nebak dulu? Silakan. Ikan yang tidak baik. Ikan yang tidak baik. Oke, siapa ini? Ikan yang tidak baik. Kasih kesempatan dulu ya. Mungkin ya, Kak. Yang
Tadi ini masih salah. Oh, Marsha. Boleh deh. D. The Weeknd. The Week ya? The Devil. B atau D? The Wicked. D. Dadu. D. D. Oke. D. D. Ya. Oke. Oke, good job. Betul. Lanjut ya. Thank you, Mars. Lanjut. 14. 14. Who healed the man with withered hand? A. David. B. Paul. C. Jesus. D. Stephen. In 3, 2, 1. Withered hand. Siapa ya saya? Ya, Monica. C. Jesus. Jesus. C. Oke, good job, Monica. Oke. Terakhir Lanjut, ya. Kak Marlin. Oke. Terakhir. Yeah. And all that will live godly in Christ, Jesus shall suffer A. Persecution. B. Hunger. C. Pain. D. Prosperity. In 3, 2, 1. Oh. Ya. William. A. Persecution. Gimana, Kak Marlin? Oke. 100, Kak. 100, William. Betul. Oh, Silakan ya, Pak. Oke. Betul ya? sudah habis ya pertanyaannya ya. Sampai good job. Thank you. Terima kasih untuk Marlin pertanyaannya dan terima kasih juga buat adik-adik Natalia, William, Max, Monica yang sudah berusaha untuk menjawab ya. Nanti Kak Nirna akan share ke grup. Oke, kita kasih ke Kak Anselin. Silakan Kak Anselin. Oke, thank you Kak Marlin, Kak Nirna, dan yang lainnya. Oke, sekarang aku mau ajak kita untuk doa pembuka dulu ya, sebelum kita masuk ke worship. Boleh aku minta William untuk doa pembuka? Ya? Siap. Oke, makasih William. Yuk kita mulai ya. Belum siap. Mau disiapin dulu? Pilih teman yang lain. Ya udah, kamu doa penutup ya. Boleh di-prepare ya doa penutupnya ya. Oke, aku pilih yang lain ya. Archie, boleh doa pembuka? Boleh. Oke, yuk. Baik, mari kita mulai berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami pada malam ini untuk belajar firman-Mu dan menyembah Engkau. Sekarang kami hendak memuji dan belajar firman-Mu. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari hari ini bisa masuk ke dalam otak kami dan juga hati kami agar bisa lebih mengimani Engkau. Dalam nama Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you Archie. Oke, boleh Jessie silakan di take over untuk lagunya ya. Aku kedengeran nggak? Kedengaran. Aku dikirim liriknya di itu ya, di grup. Yang udah lihat boleh angguk-anggukan kepala. Oke, yuk boleh silakan Jessie.
Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami masih bisa berkumpul lagi di Komsel PH Teens pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berilah kami rahmat untuk mengerti pesan firman-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Jessie. Oke, karena minggu kemarin tuh kita sudah membaca Mazmur, jadinya hari ini aku mau bawain sedikit renungan buat setiap daripada kita di sini ya. Jadi hari ini aku bawain tentang apa? Aku mau bawain tentang My God above my worries, atau Tuhanku di atas kekhawatiranku ya. Jadinya boleh dicatat, yang suka nulis di notebook atau biasa nyatetnya itu di HP, boleh ditulis ya. Topik pada hari ini namanya My God above my worries, atau Tuhanku di atas kekhawatiranku. Topik yang aku bawain itu self-explanatory ya.
bisa dijelaskan nih, sini kita semua pasti udah tahu kebenarannya bahwa memang Tuhan itu di atas kekhawatiran kita. Kita udah tahu kebenaran itu. Tapi kerap kali kita tahu kebenarannya, tapi kita itu nggak mengaplikasikan kebenaran itu. Maka dari itu kalau misalnya kita nggak mengaplikasikannya, ya it is wasted gitu loh. Jadi ya gak berfungsi dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini izinkan aku bawain renungan ini untuk nge-remind setiap daripada kita bahwa Tuhan itu di atas kekhawatiran kita. Tapi sebelum aku mulai, kita samakan definisi dulu. Samakan definisi kekhawatiran, ya. Apa itu kekhawatiran yang aku lagi discuss sekarang? Itu adalah pemikiran yang membuat seseorang itu takut secara berlebihan sehingga dapat berdampak ke mental mereka dan membuat mereka menjadi pribadi yang gak biasanya, ya. Dan khawatir itu biasa disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perasaan kita yang berlebih terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi dan tidak seburuk yang kita bayangkan, ya. Aku dapat itu dari Google, ya. Kita samakan dulu definisi dan sebabnya biar gak ada salah paham, ya. Oke, aku lanjut. Apakah kita di sini tuh pernah khawatir? Pasti setiap daripada kita itu pernah yang namanya khawatir. Yang pernah khawatir, aku boleh lihat angguk-angguk kepalanya? Atau semua di sini udah nggak khawatir? Kalau udah nggak khawatir, kita matiin aja, Zoom ini udah selesai, ya. Pasti pernah khawatir, ya? Benar. Pasti pernah khawatir. Mungkin bahkan saat aku lagi ngomong ini aja, ada beberapa dari kalian tuh lagi khawatirin sesuatu, ya. Khawatirin apa sih? Khawatirin masa depan, khawatirin yang SMA, ya, yang SMA mau masuk kuliah tahun depan, pusing pilih jurusan, belum tahu mau pilih apa, tapi mami papi udah tanya mulu mau pilih apa ya, aku nggak tahu, bikin kamu pusing, khawatir, takut salah pilih. Atau mungkin berapa dari kita itu khawatirin apa, masalah yang bertubi-tubi, jodoh, atau financial problem. Mungkin kalau misalnya berapa dari kalian tuh mungkin keluarganya itu lagi sedang tidak baik-baik saja, atau kalian khawatir, habis itu kalian merasa aduh masalahku nih gak selesai-selesai, gimana? Kalau dunia itu bilang, oh khawatir itu wajar, toh kita itu manusia, kita punya feelings, punya emotions. Ya lihat movie-nya Inside Out aja ada emotion yang namanya anxiety, ya kan? Itu normal, setiap manusia itu punya itu. But is this true? Apakah ini benar? Apakah ini benar bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang normal? Ya, kita sama-sama buka di Matius 6 ayat 27 sampai 32. Matius 6 ayat 27 sampai 32. Apa kata Tuhan tentang kekhawatiran? Kita baca sama-sama, ya. Oke, yang di sebelah sana, kalian yang lagi di Zoom, tetap mute aja, is oke, tapi kita baca bareng-bareng, ya. Kita baca bareng-bareng Matius 6 27 sampai 32. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani kamu di ladang, dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketahuilah, satu hal yang aku mau highlight untuk setiap daripada kalian, worrying is unnatural because nature does not even worry. Kekhawatiran itu tidak alami, karena alam aja nggak khawatir. Nah, kenapa aku bilang alam nggak khawatir? Karena dikatakan di firman Tuhan, bunga bakung di padang diberi keindahan, ya kan? Mereka nggak khawatir loh, burung-burung di udara itu mereka nggak khawatir, tapi tetap Tuhan itu memelihara mereka. Burung aja, nature kan itu, alam kan itu, mereka nggak khawatir.
Alam itu nggak khawatir, bunga itu nggak khawatir, itu alam. Alam itu nggak khawatir. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang alami. Worrying is unnatural because nature itself does not even worry. Hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran kalian? Mungkin teman kalian jauhin kalian, teman kalian ngomongin kalian di belakang, habis itu kalian takut dengan teman kalian ngomongin kalian di belakang, nanti teman kalian yang satu lagi ninggalin kalian. Aku mau tanya kita di sini, kita berpikir sama-sama logically ya. Dalam 5 tahun, apakah problem yang kalian khawatirkan itu masih relevan dalam kehidupan kalian? Dalam 10 tahun, apakah masih relevan dalam kehidupan kalian? Kalau kalian mau khawatir, khawatirlah akan sesuatu yang kekal. Worrying is worthless. It does not change anything. Kekhawatiran itu tidak ada arti karena tidak bisa mengubah apapun. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, kekhawatiran itu tidak bisa mengubah masa lalumu. Apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, apa yang sudah terjadi pada masa lalumu, yowes, biarkan, move on. Jadilah manusia yang lebih baik. Kekhawatiran itu juga tidak bisa membantu kamu mengontrol masa depanmu. Meskipun kalian merasa dengan khawatir, aku nih bisa mengontrol masa depanku supaya lebih baik, kebenarannya itu tidak bisa. Jadi kalau kekhawatiran itu tidak bisa mengubah masa lalumu, gak bisa mengontrol masa depanmu, apa yang kekhawatiran lakukan? So what does it do? Apa yang kekhawatiran bisa lakukan? It messes up today. Itu merusak masa sekarang, mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu. Ya, dikatakan di Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Simpelnya, ya, semua telinga boleh tertuju kepada perkataanku. Boleh fokus ya. Simpelnya, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Merasa Tuhan itu tidak lagi bersama dengan dia di setiap langkahnya. Orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Karena kebenarannya adalah Tuhan akan memelihara hidupmu. Tuhan akan memelihara masa depanmu. Jadi hari ini, apakah yang kalian khawatirkan? Kenapa Tuhan itu memelihara hidupmu? Kenapa Tuhan itu memelihara masa depanmu? Iya, sesimpel karena kamu itu berharga di matanya. Mau tahu seberapa berharga kalian di mata Tuhan? Kalian pandang ke salibnya Tuhan, ya, pandang ke salibnya Tuhan. Itulah seberapa berharga kalian itu di mata Tuhan. You're not junk, you're not worthless. No, kalian berharga di mata Tuhan. Bukan karena kalian layak, bukan karena kita di sini tuh layak, tapi karena status kita sebagai anak-anaknya Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya sendiri. Dan seperti gembala yang baik menjaga domba-dombanya dan tidak bisa, seperti gembala yang baik yang menjaga domba-dombanya yang tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, ya sama seperti Tuhan kita. Saat kalian butuhkan, Tuhan itu ada. Saat kita khawatir, itu bagaikan lampu. Kalian tahu lampu warning ya, nih ya. Saat kita khawatir itu bagaikan lampu warning yang mulai berkedip-kedip nih, mulai nyala, untuk menandakan bahwa kita telah lupa loh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aku telah lupa akan janji Tuhan. Aku telah lupa akan kebenarannya firman Tuhan. Tuhan selalu bilang bahwa Ia akan memenuhi semua keperluan kita kalau kita percaya sama Dia. Yuk, hari ini aku mau ajak kita semua di sini reflect ya. Kita sama-sama di sini kita reflect. Kita bisa tutup mata ya. Kita pernah gak kita itu melihat foto papa itu main sama anaknya? Mungkin beberapa dari kita itu udah pernah dengar ilustrasi ini. Aku mau ajak kita untuk mengilustrate ini sama-sama. Kalau misalnya kalian butuh tutup mata untuk kalian imagine foto ini ya, it's okay, tutup mata aja. Kalian pernah lihat ada foto
papa itu main sama anaknya itu biasa dilempar ke atas, habis itu ditangkap lagi, dilempar ke atas, waktu ditangkap lagi gitu ya. Biasa ekspresi anaknya itu gimana? Happy, ketawa, benar, senang, tertawa, ya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia dilempar ke atas, itu saat dia turun itu papanya itu akan menangkap dia. Itulah namanya percaya bahwa meskipun saat ini itu kita lagi dilempar, tenang aja, nggak mungkin kita itu tergeletak di lantai. Saat kita turun tuh Tuhan tuh akan menangkap kita, karena Tuhan itu adalah Tuhannya kita. God's us. Dia akan menangkap kita, ya. Percaya itu bukan percaya adanya Tuhan dalam dunia ini, karena kalau misalnya kalian percayanya seperti itu nggak ada bedanya sama setan percaya ada Tuhan. Karena setan itu juga tahu kalau ada Tuhan dan dia percaya ada Tuhan. Apa yang membedakan percayanya kita sama percaya setan? Kita percaya sama Tuhan meskipun kita dilempar ke atas, muka kita itu tetap sukacita, nggak khawatir, karena kita tahu saat kita turun Tuhan kita menangkap kita. Nggak mungkin kita tergeletakkan seperti itu. Oke, jadi kalau kita ini udah samakan mindset nih ya, untuk tidak khawatir tapi untuk percaya. Tapi kan masalahnya tetap ada, Cek. Karena masalahnya tetap ada, Kak. Gimana dong? Apa yang harus aku lakukan? Ya, yuk kita buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya, bisa dibuka. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dibilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu artinya apa? Gak ada satupun hal yang bisa kita khawatirkan. Karena Tuhan bilang itu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. No exceptions. Tapi kalau tentang keluarga boleh lah. No. Kalau misalnya tentang sekolah boleh gak? No. Tuhan bilang tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal itu artinya apa? Semuanya yang tadinya kamu khawatirkan itu, segala halnya itu kamu transferkan kepada apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dunia itu bisa memberimu ratusan solusi ya. Ratusan solusi supaya kamu itu gak merasa khawatir. Seperti apa? Meditasi ya, counseling ya kan, counseling ke psikologi, mungkin psikologis ya, ke psikologis ya, ke terapis gitu. Dunia itu bisa memberikan kamu ratusan solusi supaya kamu itu gak khawatir. Tapi kuncinya ada di mana? Kunci terpentingnya yang utama itu terletak dalam doa. Karena ketenangan yang sesungguhnya, damai sejahtera yang tidak bisa diganggu gugat itu datang dari mana? Datang dari doa. Pray. You can either pray or panic. You can either worry or worship. Kalian bisa pilih untuk panik atau kalian bisa pilih untuk berdoa. Kalian bisa pilih untuk menyembah atau kalian bisa pilih untuk khawatir. Pilihannya itu ada di kalian. Pray or panic, worry or worship. Kalau hari ini kalian mendengar kebenaran bahwa Tuhan itu tidak mau untuk kalian tuh khawatir, pilihannya itu ada di kalian. Mau kalian tuh masih stay khawatir atau serahkan ke Tuhan. Kekhawatiran itu biarkan Tuhan yang selesaikan. Tuhan, ini masalahku, aku gak tahu cara selesaikannya, tapi aku tahu Engkau tahu, karena Engkau Tuhan yang maha tahu. Bantulah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangun kehidupan doa kita. Doa itu bukan menyiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tapi menyiapkan kita untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Ya, aku repeat sekali lagi. Doa itu bukan menyiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak kalian, tapi menyiapkan kalian untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Berdoalah atas masalah-masalah dalam kehidupanmu. Jangan merasa kamu itu bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Doa adalah cara untuk melepaskan kuasa supranatural Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam apapun itu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam masalahmu, masalah A, masalah B, masalah Z. Doa itu bagaikan kunci untuk membukakan pintu supaya kuasa Tuhan itu masuk dalam apa yang kalian doakan. Inviting God in.
Kalau hari ini kalian tuh merasa, aduh mau doa sih, tapi aku loh merasa aku udah terlalu jauh sama Tuhan. Aku udah lama banget gak cari Tuhan. Kebenarannya adalah, teman-teman, God is as close as your next prayer. Tuhan itu sedekat doamu selanjutnya. Dia itu gak jauh. Dia hanya menunggu kamu itu untuk membukakan pintu dengan kunci yang adalah doa supaya kuasanya itu tercurah atas aspek kehidupanmu. Karena mau sebagaimana berkuasanya Tuhan kita, dengar baik-baik, karena mau segimana berkuasa Tuhan kita, Tuhan itu tidak bisa menjawab doa yang tidak didoakan. As powerful as our God is, God cannot answer a prayer until you pray it. Jadi berdoalah. So pray. A prayerless Christian is a weak Christian. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang lemah. Disenggol dikit dengan masalah, panik. Ada badai dikit, sukacita hilang, panik. Lupa semua kebaikan Tuhan. No. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Bangun kehidupan doa. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Bangun kehidupan doa. Ya, saat kita berdoa, kita bagaikan tuh kita bikin perjanjian dengan Tuhan untuk membangun hubungan kita, ya, dengan Tuhan, hati ke hati, sehingga saat kita mendapat jawaban doa itu, kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan tuh dengar kita loh. Dia mau dan mampu untuk menolong kita. Dengan itu, kita punya story untuk kedepannya, bahwa kalau Tuhan tuh sudah pernah menolong aku di masa lalu, tidak ada alasan Tuhan itu tidak menolong aku di masa depan. Jadi, dengar baik-baik semuanya. Kalau hari ini kalian merasa hidup kalian itu tidak ada arti, berdoalah. Kalau hari ini kalian merasa putus asa, tidak ada jalan keluar atas masalah kalian, berdoalah. Kalau hari ini kalian sakit, berdoalah. Kalau hari ini kalian keluarganya sedang tidak baik-baik saja, berdoalah. Kalau hari ini kalian sedang menghadapi Goliat, Tuhan, raksasa ini gimana cara hadapinnya? Aku kecil, aku gak mungkin menang. Berdoalah, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengalahkan Goliat. Kalau sekarang kalian stuck, gak ada jalan keluar, mau jalan ke depan tapi ada lautan, ya Tuhan, gak ada jalan nih, tapi aku mau jalan ke depan, gimana ta? Ini lautan nih menutupi. Well, berdoalah, karena Tuhan adalah Tuhan yang membelah laut supaya kita bisa jalan di tengah-tengahnya. Dan laut yang dibelah itu bagaikan tembok, kita bisa jalan di tengahnya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang mau melakukan mukjizat. Tuhan yang sungguh tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang melihat kita berharga. Tuhan yang bisa dan mampu melakukan mukjizat. Kadang yang buat kita khawatir itu bukan masalah kita, tapi kesoktahuan kita akan hal di depan kita. Itu membuat kita itu gak bisa melihat bahwa ada jalan yang Tuhan udah siapin buat kita. Jadi janganlah takut, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi datanglah ke Tuhan, bawa sembahan bani kalian, taruh di bawah kayu salibnya, dan berdoalah. Oke? Belajar sesuatu hari ini, yang belajar boleh angguk-anggukan kepalanya. Ya? Oke, kalau gitu aku boleh minta 2 orang untuk sharing. Boleh satu Natalia, satu lagi Haylin, ya. Boleh, mau siapa dulu? Natalia, boleh, silakan. Oke, ya, yang saya dapatkan dari renungan kita malam ini itu judul kita itu ya, My God Above My Worries. Tadi yang sudah kita bahas di renungan tadi itu, salah satunya tuh kekhawatiran biasanya disebabkan karena kita memikirkan tentang suatu hal yang bahkan mungkin belum terjadi, namun kita terlalu overthinking mungkin ya, istilahnya. Dan juga itu kekhawatiran itu sebenarnya tidak alami, walaupun mungkin banyak kita mengalami perasaan kekhawatiran, sebenarnya itu it's unnatural. Dan kita sebenarnya tidak ada alasan untuk khawatir karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kita juga harus percayakan Tuhan yang selalu membantu dan menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu dekat kepada kita. Sekian yang aku akan jelaskan malam ini. Thank you Natalia, rekapannya. Oke, Haylin, silakan Haylin, sharing dikit yuk. Jadi
kayak perasaan khawatir gitu. Itu sebenarnya bukan perasaan yang seharusnya kita alami, soalnya bahkan alam pun, hewan-hewan, tumbuhan pun sebenarnya juga nggak merasa khawatir ya. Terus harusnya kalau ada rasa khawatir, datang ke Tuhan, doa gitu. Karena khawatir itu bukan perasaan yang begitu berguna. Okay, thank you so much, Hailin. Kak Nirna, Kak Dian, ada yang mau ditambahkan mungkin untuk Kak Marlin? Ayo, ada? Oh, nggak ada. Oke, sip. Kalau gitu kita tutup dengan doa penutup ya. William, siap? Siap. Ya, boleh ya? Yuk. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, bahwa kita sudah belajar tentang hal mengkhawatirkan, dan berkatilah supaya kita itu tidak khawatir dengan apapun. Amin. Thank you so much, William. Yuk, kita semua on cam yuk. Kita foto ya. Ayo, mana muka-mukanya dari tadi Kak ketunjuk? Oke. Ya, Hailin, Brandon, Jesse, Archie, Chloe. Yuk, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar aku cek. Oh, sebentar, Chloe baru buka. Oke, Hailin baru buka. Oh, oke. Sudah nih, kayaknya sudah dapat. Oke. Thank you semua yang sudah join. We see you again next week jam 7, oke? Dadah. Terima kasih, bye-bye. Makasih Kak Nirna, Kak Dian, Kak Marlin. Thank you Hailin, Natalia, William, Jessie. Makasih Kak, malam Kak. Malam.